Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi di channel Yuk Nabung Saham. Oke, langsung saja kita bahas kembali perusahaan hari ini ya. Nah, perusahaan yang akan Pak Guru bahas hari ini itu kode sahamnya NICL. Kemudian kita enter. Oke, ditunggu. Nah, ini dia. Perusahaan ini selama 2 hari terakhir, itu di hari Kamis dan Jumat itu mengalami kenaikan auto reject atas. Nah, kita ingin tahu apa aksi dari investor besarnya atau investor semi retailnya. Kemudian apa aksi dari investor retailnya. Di sisi lain kita juga ingin mengetahui berapa kepemilikan investor semi retailnya, investor retailnya, dan investor besarnya di perusahaan ini. Karena kalau Pak Guru tidak salah ingat, perusahaan ini sebelumnya itu belum ada investor besarnya dan investor retail yang menguasai supply seperti itu. Pak Guru pernah bahas kalau tidak salah di sini ya, dulu ya, sudah lama. Oke, nah bagi rekan-rekan yang sudah bertanya, ditunggu aja. Nanti Pak Guru akan bahas besok weekend ya, di hari Minggu. Nah, untuk yang ingin bertanya silahkan komen di kolom komentar. Kemudian yang ingin bergabung di grup channel Telegram Pak Guru silahkan masuk di kolom deskripsi, linknya ada di sana. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom broksumnya ya. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya NICL. Kemudian tanggalnya kita ganti, di sini kita ambil 2 hari terakhir, tanggal 19 dan tanggal 20. Oke. Kita show. Nah, kalau kita lihat dari data perpindahan ini, maka di sini kita bisa lihat dengan jelas investor semi retailnya itu mengakumulasi dengan menggunakan broker AZ dengan BNI Sekuritas ya, dan juga HD seperti itu. Ada YB, kemudian II dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini investor retail itu keluar YP, XC, PD, CC, dan di sini mayoritas retail itu keluar di 2 hari terakhir ini. Seperti itu. Jadi ini pertanda yang bagus karena retailnya keluar dan investor pengendalinya atau investor semi retail atau investor besarnya masuk. Itu yang menarik seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya investor semi retail atau investor besarnya atau pengendalinya akumulasi. Nah, sekarang kita ingin lihat berapa kepemilikan dari investor semi retailnya, investor besarnya atau investor pengendalinya, dan investor retailnya seperti itu. Oke, langsung saja kita buka data peta kepemilikannya. Nah, di sini Pak Guru sudah masuk ke data peta kepemilikan perusahaan Pamineral ini. Jadi perusahaan ini 28% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless dan dilepas ke publik. Dari 28% yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya 0%. Berarti masih sama dengan yang sebelum Pak Guru bahas waktu itu ya. Yang sudah Pak Guru bahas waktu itu di kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Jadi belum ada investor besarnya. Kemudian kepemilikan retail di sini sangat besar. Sebulan terakhir di bulan September itu memiliki 97,2, di bulan Oktober menjadi 98,1. Artinya retail masuk selama sebulan terakhir. Seperti itu. Tapi yang menarik adalah yang menguntungkan bagi investor besarnya, ketika investor besarnya markup ini, investor retailnya keluar. Ini yang menarik ya. Kalau besok investor besarnya terus mengakumulasi kembali, maka harganya potensi naik ke 400 itu sangat besar. Tapi di tengah jalan itu mereka bisa saja mengubah strategi mereka. Makanya yang beli di bawah sini sudah untung, ya silahkan diatur strateginya.
mungkin menyiapkan auto sell atau sebagainya. Tetapi ini sekali lagi bukan ajakan untuk jual dan beli ya. Ini bukan rekomendasi jual atau beli. Ini murni edukasi saja. Jadi penyampaian Pak Guru mengatur strategi di keuntungan yang sudah sangat besar ini ya, seperti itu. Bagi yang masih pegang, karena retail di sini sudah banyak keluar, seperti itu. Nah, kepemilikan investor semi retail di sini sebulan terakhir itu berkurang dari 2,8% menjadi 1,9%. Jadi ini selama sebulan terakhir, dan di sini data yang diambil itu tanggal 17 Oktober seperti itu. Data ini. Ya nanti Pak Guru akan update kembali ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa harga sahamnya bisa naik? Ya, kita lihat di sini. Harga sahamnya naik sangat signifikan. Ya, seperti itu. Di sini juga, waktu Pak Guru bahas, harga sahamnya naik sangat signifikan. Padahal investor retail itu menguasai supply. Kita lihat di sini, investor retail menguasai supply. 97%. Ini kalau pure retail, ini harusnya harga sahamnya tidak bisa naik. Seperti itu. Sangat-sangat mustahil untuk naik. Nah, setelah diselidiki, ternyata jumlah retail yang ada di sini itu tidak pure retail. Artinya bukan retail-retail seperti kita. Karena di sini ada investor individual yang memiliki porsi yang sangat besar di bawah 4%, di bawah 5% tentunya, dengan kekuatan finansial yang cukup. Artinya mereka memiliki saham yang banyak, tetapi juga memiliki uang cash yang banyak. Mereka lah yang memborong sahamnya di sini di harga 170-an sampai ke harga 295-an, hampir ke 300. Seperti itu. Jadi mereka yang borong di sini. Makanya di sini terindikasi bahwasanya NI ini itu bukan retail, tetapi investor pengendali. Investor individual yang memiliki kekuatan untuk memarkup harga. Sebenarnya mereka tidak layak kita sebut retail, tetapi lebih ke investor semi retail. Pertanyaannya kenapa tidak masuk di sini? Karena dia menggunakan account dengan nama pribadi. Seperti itu, dengan nama individual. Bukan dengan nama perusahaan atau company atau badan seperti itu. Ya, kalau misalkan atas nama perusahaan A atau atas nama dinas A atau atas nama kejaksaan, ya, kantor kejaksaan. Nah, itu akan mempengaruhi dia akan masuk di sini. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita ketahui di sini bukan pure retail. Maka harga sahamnya jangan salah sehingga dia bisa naik sangat signifikan seperti itu. Karena tidak pure retail. Nah, Pak Guru tidak bisa untuk menunjukkan datanya di sini karena itu bisa mengganggu ekosistem bursa. Ya, dan data yang Pak Guru dapat juga itu data yang seminggu terakhir ya. Seperti itu. Dan itu menunjukkan memang ada beberapa nama investor individual yang Pak Guru ketahui itu memiliki porsi di bawah 5%, yaitu sekitaran 4% lebih, dan ada juga yang 3%, itu memiliki alamat yang tidak berbeda. Makanya Pak Guru sangat yakin bahwasanya mereka ini sebenarnya orang-orang yang berkolaborasi untuk memarkup harga saham perusahaan ini. Jadi mereka baku kenal, dan mereka berkomunikasi untuk melakukan aksi borong di perusahaan ini sehingga harganya naik seperti itu. Tapi Pak Guru tidak tunjukkan karena itu bisa mengganggu ekosistem bursa. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang Pak Guru bisa sharingkan. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan subscribe ya. See you next time di video selanjutnya.